Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM dengan anggota Jamilatul Hasanah, Yunita Samsiah, dan Tri Indasari. Sebelum masuk dalam materi, kami akan mengulas sedikit mengenai pandemi COVID-19 atau dikenal sebagai coronavirus acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Wabah ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus corona tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, namun juga terhadap perekonomian serta sosial. Penyebaran wabah COVID-19 yang begitu cepat di Indonesia tentunya memberikan pengaruh bagi ekonomi Indonesia. Himbauan physical distancing mengakibatkan melemahnya perekonomian yang berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Penurunan pertumbuhan ekonomi global, khususnya negara-negara tujuan ekspor, dan pelemahan harga-harga komoditas akan memberikan tekanan pada ekspor Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada ekspor jasa, khususnya jasa perjalanan atau pariwisata. Berikut merupakan dampak koperasi UKM dan UMKM dengan adanya pandemi COVID-19. Dikutip dari laman web baliantaranews.com pada Jumat 8 Mei 2020 lalu, di mana Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebutkan sebanyak 1.785 koperasi yang tersebar di seluruh tanah air terdampak COVID-19. Selain itu, sebanyak 163.713 UMKM juga mengalami hal serupa. Menteri Teten menyampaikan bahwa COVID-19 telah memukul keras koperasi dan UKM, yang mana kebijakan physical distancing dan PSBB sangat berpengaruh terhadap aktivitas koperasi dan UKM. Koperasi konsumen merupakan segmen koperasi yang terdampak paling parah, atau sekitar 45% dari total sejumlah 781 unit, layanan koperasi sebanyak 158 unit atau 8%, dan produsen koperasi terdampak 152 unit atau 7%. Sektor UMKM terbesar yang terkena dampak COVID-19 adalah mereka yang bergerak di bidang yang pertama, yaitu pada bidang makanan dan minuman, dan yang kedua yaitu bidang industri kreatif, dan yang ketiga yaitu pada bidang pertanian. Dikutip dari monaikompas.com. Pada 27 Maret 2020, para pelaku UMKM mengeluhkan berbagai hal akibat dampak COVID-19, yaitu yang pertama, penjualan menurun sebanyak 774 koperasi dan UMKM atau setara dengan 68%. Yang kedua, kesulitan bahan baku sebanyak 63 koperasi dan UMKM atau setara dengan 6%. Yang ketiga, distribusi terhambat sebanyak 111 koperasi dan UMKM atau setara dengan 10%. Yang keempat, kesulitan permodalan sebanyak 141 koperasi dan UMKM atau setara dengan 12%. Yang kelima, produksi terhambat sebanyak 42 koperasi dan UMKM atau setara dengan 4%. Contoh kasus dikutip dari www.cnnindonesia.com.
pada hari Rabu 6 Mei 2020 sebanyak 679.000 UMKM terdampak COVID-19 dari keseluruhan jumlah total 960.000 UMKM di Sumatera Utara, dan sebanyak 7.700 koperasi juga terdampak COVID-19. Dari 11.000 koperasi yang ada di Sumatera Utara, jumlah tersebut menyebar di seluruh kabupaten Sumatera Utara. Permasalahan yang mengakibatkan terburuknya UMKM dan koperasi ialah yang pertama, permintaan masyarakat turun. Yang kedua, kesulitan mencari bahan baku karena banyak perusahaan yang tutup. Yang ketiga, terganggunya distribusi. Yang keempat, akses pembiayaan. Data tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Ridho Haikal Amal. Dikutip dari www.alenia Indonesia, pada 8 Mei 2020, pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis usaha dan menengah atau UKM. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku UKM mengaku sudah mengalami dampak COVID-19. Sebanyak 75% diantaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan, dan tidak hanya itu, 51% UKM meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya akan bertahan 1 bulan hingga 3 bulan ke depan. Sebanyak 67% pelaku UKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana, dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa kritis. Sementara hanya 13% pelaku UKM yakin mereka memiliki rencana penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka. Pemerintah di sini menyediakan layanan pengaduan dalam menangani koperasi, UKM, dan UMKM yang terkena dampak dari adanya COVID-19. Untuk yang pertama, ada layanan berupa hotline call center di 1500587. Untuk yang kedua, bisa melalui e-form kuesioner. Dari kedua layanan ini ditujukan sebagai tempat aduan bagi UKM yang usahanya terkena dampak dari adanya COVID-19 ini. Untuk itu, para pelaku diminta untuk menginformasikan kondisinya secara lebih rinci dan juga detail. Yang diharapkan dari program ini ialah dapat dimanfaatkan sebagai basis pemutakhiran data dan juga penanganan yang sigap dan tanggap pada program pemerintah yang selanjutnya. Strategi untuk para pelaku UKM dalam menanggapi situasi krisis di tengah pandemi COVID-19 ini ada beberapa, ada 3. Untuk yang pertama, yaitu memperbaiki kualitas produk dan layanan, di mana di masa krisis ini menjadi momen yang tepat bagi pemilik UKM untuk memperbaiki kualitas produk atau layanannya. Bisa melalui strategi dalam menawarkan produk dengan cara membuat konten iklan secara lebih menarik. Untuk yang kedua, dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Dari bahan bakar utama dalam berbisnis ada 3, yaitu waktu, energi dan juga uang. Dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, di sini seperti dalam hal pemasaran, di sini bisa menggunakan digital marketing. Untuk penjualan bisa menggunakan jasa online delivery yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat. Untuk yang ketiga,
ini persiapkan bisnis untuk lebih berkembang. Jadi pelaku usaha juga perlu memanfaatkan masa ini untuk meningkatkan keahlian yang dimiliki demi berkembangnya bisnis ke depan. Seperti misal keahlian dalam pemasaran, bisa menggunakan via digital dengan mengembangkan platform e-commerce sendiri. Sehingga bisnis bisa berjalan dan kegiatan operasional bisnis lebih cepat dari yang sebelumnya. Di sini ada 8 program dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengantisipasi dampak dari adanya wabah COVID-19, utamanya dampak pada ekonomi. Untuk yang pertama, yaitu dengan pengajuan stimulus daya beli produk UMKM dan juga koperasi. Untuk yang kedua, di sini mendukung dan mengefektifkan social distancing dengan program belanja di warung-warung tetangga. Untuk yang ketiga, restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro. Yang keempat, restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDB Koperasi UMKM. Yang kelima, mendorong penyediaan masker untuk semua dan mengajak UMKM di berbagai daerah untuk memproduksi. Untuk yang keenam, di sini penerima kartu kerja untuk pekerja harian. Yang ketujuh, bantuan langsung tunai, semacam bantuan sosial yang diperluas. Untuk yang terakhir atau kedelapan, ada relaksasi pajak untuk UMKM berupa PPh 21, pajak penghasilan impor, PPh 25, restitusi pertambahan nilai. Sekian penjelasan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.